Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video tentang kasus pelanggaran HAM berat, yaitu kasus pembunuhan Munir. Nah, untuk yang pertama, mungkin saya mau bertanya nih ya kepada Mas Abisar. Terus. Munir itu siapa sih? Munir Said Tholib adalah aktivis HAM Indonesia yang dikenal karena keberaniannya mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ia juga merupakan pendiri Kontras dan Imparsial, dua lembaga penting yang fokus pada isu penghilangan paksa dan penegakan HAM. Nah, jadi biar kita lebih jelas tentang Munirnya, saya boleh bertanya nggak, Mas? Jadi latar belakang Munir itu gimana? Tolong jelasin. Ya, latar belakangnya Munir dimulai dari aktivitasnya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di mana ia aktif di berbagai organisasi dan menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa. Setelah lulus pada 1989, ia bekerja di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH sebagai relawan dan kemudian menjadi wakil ketua di bidang operasional YLBHI. Ia turut membela korban pelanggaran HAM pada masa Orde Baru, termasuk kasus Waduk Nipah dan penembakan di Bangkalan. Lalu kemudian pada tahun 1998, Munir mendirikan Kontras dan berperan penting dalam menangani kasus penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Tragedi Semanggi serta pelanggaran HAM berat di Aceh selama Operasi Jaring Merah dan Operasi Terpadu. Setelah tidak lagi memimpin Kontras, ia menjadi direktur imparsial untuk terus mengawal isu HAM nasional. Jadi begitu, guys. Oke. Jadi apa puncak masalah sampai penyebab Munir meninggal? Jadi dari beberapa sumber yang saya dapatkan, puncak tragedi itu terjadi pada 7 September 2004 ketika Munir diracun arsenik dalam penerbangan Garuda Indonesia menuju Amsterdam, Belanda. Otopsi menunjukkan kadar arsenik hampir 3 kali lipat dosis mematikan. Polikarpus, pilot Garuda yang sedang cuti, dinyatakan sebagai pelaku dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Meskipun terdapat dugaan kuat keterlibatan pihak intelijen atau BIN. Menurut Wikipedia. Jadi kan tadi udah kan ada keterlibatannya sama BIN ya. Ya. Nah itu tuh gimana dia sampai terlibat itu dan siapa orangnya gitu? Nah, pada tahun 2008, Maijen Purnawirawan Muhdi Purbo Pranjono ditangkap sebagai tersangka dari otak pembunuhan Munir ini. Namun akhirnya divonis bebas dalam keputusan yang sangat kontroversial. Tim investigasi independen bentukan Presiden SBY juga tidak pernah dipublikasikan hasilnya. Sehingga kasus ini kini dipandang sebagai salah satu kasus pembunuhan politik paling gelap dan yang belum tuntas di Indonesia sampai saat ini. Nah jadi kan ini katanya kasus pembunuhan gelap ya dan belum terpecahkan. Nah pasti ada konspirasi-konspirasinya ya. Nah, saya mau tanya ke Mas Angkar ini, gimana konspirasi tentang kasus Munir ini? Jadi konspirasinya itu hasil autopsi menunjukkan bahwa ia meninggal karena keracunan arsenik. Polikarpus Budi Hari Prianto, pilot Garuda, divonis 14 tahun penjara atas pembunuhan Munir. Tapi bebas bersyarat pada 2018 M. Badan Intelijen Negara atau BIN dan Garuda Indonesia diduga terlibat dalam pembunuhan Munir. Muhdi Purwanjono, mantan Deputi 5 BIN, pernah didakwa tapi dibebaskan karena kurangnya bukti. Rekaman suara telepon antar Polikarpus dan Muhdi menjadi bukti penting, tapi tidak pernah dibuka di pengadilan. Munir pada waktu itu memang dapat beasiswa kuliah di Belanda, dan dia tahu dalang di balik menghilangnya paksa dan tragedi Trisakti Semanggi, sehingga dia ditetapkan orang berbahaya sama BIN. Terima kasih Mas Akbar dan teman-teman atas penjelasannya. Sip.